Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, mari membahas fenomena yang lagi ramai di tanah air tercinta ini. Apalagi kalau bukan perihal dilarangnya mengibarkan bendera Jolly Roger, Straw Hat Pirate, atau yang lebih umum sama masyarakat luas mungkin mengenalnya sebagai bendera One Piece. Ini lucu sih, sumpah lucu. Sekarang fandom One Piece gak lagi lawan mereka yang gak suka sama One Piece, yang suka mancing-mancing, roasting, dan segala macamnya. Melainkan raja terakhirnya langsung, yakni rezim pemerintahan dunia maksud Mr. K. Uniknya bukan mainnya re, apalagi momennya emang lagi pas banget berdekatan sama hari kemerdekaan juga. Ada apa sih sebenarnya? Dari mana fenomena ini dapat terjadi? Terus kemenapa ya para kaum naga langit takut? Sama apakah yang kita perjuangkan memang mengancam sesuatu yang mereka sebut sebagai kedaulatan? Mari kita bahas satu-satu. Terus Mr. K berharap ya, video ini gak cuma ditonton sama seluruh fans One Piece ya, tapi bagi mereka semua yang masih percaya kalau kebebasan, harapan, dan impian itu tak pernah mati. So, Mr. K sangat terbantu jika kalian mau menyebarkan apa yang Mr. K sampaikan ini, entah itu lewat like, share, subscribe. Sangat berterima kasih Mr. K. Karena ini bukan sekedar konten, tapi ini sebuah pesan. So, karena udah banyak basa-basinya, langsung aja menuju ke kontennya, ge. Let's go! Sebelum ngebahas kaum naga langit yang lagi ketar-ketir, enaknya kita bahas gimana fenomena pengibaran bendera Jolly Roger SAP Crew ini bisa ngetren. Awalnya, pengibaran bendera One Piece ini diperkasai oleh para supir truk yang sebenarnya juga masih dibarengi sama bendera sang saka merah putih. Tapi tetap ya, merah putih yang tertinggi, oke? Alasannya nggak lain nggak bukan ya, rezim Tenryubito emang udah kelewat batas dengan berbagai kebijakan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Udah merdeka, tapi rasanya masih kayak gimana gitu loh ya. Ini ibaratkan Wano Kuni yang terus terinjak oleh tirani-tirani pemerintahan gak bertanggung jawab. Siapa Kaido dan Orochi untuk versi dunia nyata ini? Ya silahkan jawab dalam pikiran kita masing-masing sendiri, oke? Pengibaran bendera One Piece ini pun kemudian diikuti berbagai pihak, para nelayan yang mengarungi lautan, pengendara yang menerjang aspal, pedagang mencari kepingan uang, sampai pemuda-pemudi yang ikut membentangkan di tempat kediaman. Sampai kemudian para kaum naga langit ini yang biasanya so asik, kali ini terusik, oke? Misalnya ada pernyataan dari Dasko, Wakil Ketua DPR RI ya, dilansir dari Tempo, CNN, dan Kompas. Beliau mengatakan bahwa ada gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan ia berani menyebut ini masukan dari lembaga intelijen alias Cyberpol-nya versi mereka. Dia juga ngingetin ya, buat masyarakat gak gampang terprovokasi simbol-simbol yang mengancam. Masih bilang pula, katanya mereka yang begini gak ingin negara maju ke depan. Pakai ngaku lagi pesat-pesatnya untuk mencapai kemajuan, jadinya wajar ada suka dan gak suka. Negara maju ke depan. Gak salah ini pak. Ada kalian menonton ini ya, ngerasa gak suatu negara yang dibahas lagi maju? Apa jangan-jangan maju sih? Bener, maju. Pejabat lainnya juga masih ada nih. Misalnya Pak Budi Gunawan. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, beliau menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi martabat dan simbol negara. Bapak ini bahkan sampai bawa undang-undang loh re. Tepatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ingat, dilansir dari Tempo. Lanjut ke Tatang Hamdani, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kota Bandung. Ia ngakuin ya, ini emang bendera kartun. Tapi kalau memang sinyal itu mengarah ke aktivitas yang kita tidak harapkan, tentunya ada pihak-pihak yang punya kapasitas untuk menurunkan bendera itu. Wow, bagi Mr. K, komentar-komentar pejabat ini emang terasa lucu sih bagi Mr. K. Kayak ngapain beginian diseriusin gitu loh. Tapi nyatanya, segala sesuatunya makin memanas. Mereka bahkan sampai berani menyampaikan bahwa semisal ada pengibaran bendera One Piece, akan ditindak secara langsung. Bahkan melibatkan polisi. Maksudnya angkatan laut mungkin ya. Nah, kalau kita tarik garis kesimpulannya, intinya mereka-mereka ini yang ada di atas ya. Merasa bahwa pengibaran bendera One Piece terasa sistematis. Terus meyakini bahwa ini sebagai simbolik yang diyakini merusak kesucian dari bendera sang saka merah putih. Mereka yakin jika kayak gini terus ya, akan menimbulkan provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Lagian kalau mau nyikat yang kalian anggap sebagai pemecah belah bangsa ya, coba lihat sekitar dulu aja pak, bu. Coba lihat bendera-bendera yang beraliansi sama pemerintahan dunia. Demi dapat pengakuan, harta, sumber daya alam, dan kekayaan, mengatasnamakan politik demi rakyat, mereka ujung-ujungnya memperkaya kelompok sendiri. Oke? Itu loh yang dimaksud sama memecah belah bangsa. Ini belum kita bahas tindakan kalau di One Piece itu
tindakan-tindakan khas kaum naga langit. Kayak suka narikin pajak memberatkan, bikin kebijakan gak masuk akal, bohong soal terbukanya lapangan pekerjaan, dan sederet peraturan yang terus menyiksa negeri yang harusnya mereka sejahterakan itu. Ingat dunia One Piece ya. Nah, yang kayak gitu tuh yang harusnya ditanggepin kalau diaplikasikan di dunia nyata. Terus, kalau pemerintahan dunianya baik, bajak laut juga gak akan bertindak macem-macem kok. Tapi semisal pemerintahan dunianya main rahasia-rahasiaan, nindas orang sembarangan, bertindak bak raja yang gunakan kekuasaan sewenang, wajar dong ya, wajar dong. Akhirnya para bajak laut itu menyuarakan kebebasan. Tapi tenang pak, kita bukan bajak laut kok. Kita gak punya haki, apalagi buah iblis nikah. Tapi yang menyala ya, di kita ya, tetap harapan akan berdiri tegaknya keadilan. Karena bendera One Piece akhirnya kita kibarkan, namun tetap dengan sang saka yang berdiri lebih tinggi. Bukan pada tujuan kita untuk memecah belah bangsa. Kita gak benci sama negeri ini pak. Bahkan Mr. K lo, Mr. K sang penyepong One Piece yang dianggap nomor 1 ini ya, penyepong racunnya One Piece ya. Mr. K sangat cinta negeri ini ya. Saking cintanya ya, akhirnya ya kita kasih kritik lewat sesuatu yang paling sederhana, yakni lewat bendera yang melambangkan harapan, impian, dan kebebasan untuk suatu keadilan. Jadi kenapa kalian takut pada bendera fiksi? Bukan sama apa yang udah terjadi akibat kelakuan-kelakuan para Tenryubito itu loh. Oke, kita keep dulu lah buat suara menggebu-gebunya tadi. Takutnya Mr. K ngegas terlalu bablas, nanti malah undang-undang alien muncul. Terus, mari kita menyoroti soal kekhawatiran menodai lambang negara. Sampai katanya menyebut Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Serem nih kalau udah bawa undang-undang. Akan tetapi, tenang, Mr. K tekankan ya, beberapa kali, bahwa bendera One Piece kami ya, gak akan lebih tinggi dari sang saka merah putih. Kita masih tahu batasan kok. Tenang aja, bahkan kita ini cinta sangat pak sama negeri ini. Malah harusnya kita balik nanya nih, kebijakan kalian ke rakyat nih, yang jangan-jangan udah kelewat batasannya. Ada pendapat dari almarhum Gus Dur yang menarik buat kita singgung. Kalau ada bendera lainnya yang ikut berkibar, barengan sama merah putih, tapi tetap gak lebih tinggi, anggap aja itu bendera lain sebagai umbul-umbul. Simple toh, gitu aja kok repot. Alhasil, tindakan pengibaran bendera One Piece ini tidak melanggar undang-undang secara eksplisit dan lebih sebagai ekspresi sosial. Yaps, ekspresi sosial. Ini ekspresi yang nggak pernah berhenti bermimpi. Negeri ini dapat terbang tinggi seperti Garuda di langit, membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan malah terus membebani dengan kebijakan-kebijakan yang sometimes gimana gitu loh bilangnya ya. Fenomena ini emang udah menyebar secara ekspansif. Lucu aja, sebenarnya semisal pejabat naga langit ini gak nyinggung ya, mungkin semua masih terasa biasa. Karena saking takutnya, jadi makin luar biasa. Sampai ada loh ya, tukang bendera ngaku pada nanyain bendera One Piece. Menariknya lagi ya, fenomena bendera One Piece bikin ketar-ketir pemerintahan dunia juga ikut jadi sorotan dunia, terutama bagi penggemar One Piece di luar biasa banyaknya, bahkan sampai ya ke Lakers sekelas PewDiePie ikut menyinggung soal ini. Tandanya apa? Perlahan namun pasti, suara kita terus menggema, membawa harapan. Pada akhirnya, pengibaran bendera One Piece mencerminkan semangat kebebasan yang diagungkan oleh Luffy dan kawan-kawannya. Gak kurang, gak lebih. Malah, kaum naga langit aja yang berlebihan kan. Seolah-olah mereka itu terusik. Lagian salah satu putra mahkota sampai ada yang pernah make pin Jolly Roger ini loh ya. Jadi kalau buat mendulang suara dan simpati gak apa-apa, tapi kalau sampai kritik dianggap memecah belah, lagu lama ya re. Meski demikian, Mr. tetap meminta kalian kesekian kalinya ya untuk menyampaikan pesan namun dengan elegan. Patokan kita adalah undang-undang. Jangan sampai kelewat batas re. Ingat, jangan sampai kelewat batas. Jangan kibarkan bendera harapan kita lebih tinggi dari sang saka merah putih. Itu yang terpenting dari semuanya. Ingat ya, sang saka merah putih wajib yang tertinggi. Oke? So, itu dia yang bisa Mr. K sampaikan terkait video kali ini. Semoga aja Mr. K gak kenapa-napa ya re. So, itu dia yang bisa Mr. K sampaikan. See you again next time. Adios, Karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.